Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Apa kabar sanak-sanakku segalanya? Semoga Etam selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang pertama kali di channel ini, semoga kalian terhibur ya sama konten-konten yang aku buat. Jangan lupa subscribe my channel, oke? Hantu. Ada orang yang percaya dan ada juga yang tidak. Kalau aku bagian yang percaya, soalnya aku pernah lihat sendiri, walaupun gak jelas banget kelihatan, tapi aku pernah lihat beberapa kali. Dan suamiku sendiri juga, dia bisa lihat hantu, jadi aku percaya kalau hantu itu ada. Tapi ada juga yang gak percaya sama hal-hal seperti ini, hantu, mistis, segala macam. Kalau hantu yang kalian tahu, biasanya seperti kunti, poci, genderuwo, Apalagi ya? wewe gombel, kolong hijau, yang kayak gitulah. Itu biasa ya kalian dengar kalau hantu-hantu yang seperti itu. Hari ini aku akan motor. Hari ini aku akan membahas hantu-hantu yang mungkin tidak kamu ketahui. Hantu-hantu yang dipercaya oleh masyarakat yang ada di Kalimantan. Penasaran? Tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan telinga kalian because it is story time. Yang pertama adalah hantu urang. Hantu urang atau kalau bahasa Indonesianya hantu orang. Dia penampilannya seperti kunti, tapi dia bukan kunti sana. Kalau kunti ini kan orang yang mati terus jin menyerupai dirinya. Jadi seperti kunti kan gitu kan, jadi kunti gitu. Tapi kalau misalnya hantu urang, dia ini orang hidup sama kayak kita, tapi dia bisa jadi hantu. Jadi kayak siluman lah gitu ya, kayak gitulah. Kok bisa sih orang ini jadi hantu? Kalau di tempatku percayanya kayak gini ya, nggak tahu kalau di tempat kamu ada apa enggak ini hantu ya. Kami percaya kalau misalnya orang ini bisa jadi hantu urang gitu, itu biasanya karena kebiasaan buruk orang ini, atau tidak memang orang ini sudah diikuti sama hantu. Ada merinding sana. Lah, kebiasaannya gimana lagi nih? Kok bisa gara-gara kebiasaan jadi hantu ya kan? Nah, biasanya kebiasaan-kebiasaan buruk ini seperti suka tidur saat sudah senja hari baru tidur gitu. Mau sholat maghrib gitu kan, dia baru tidur. Terus tidurnya itu biasanya posisinya tengkurap. Terus juga saat tidur suka mimpi-mimpi seperti mimpi makan gitu, lagi makan gitu lah mimpinya. Terus mimpi, maaf ya aku ngomong, mimpi bersetubuh dengan orang yang tidak dikenal atau keluarga sendiri, bisa jadi kayak gitu mimpinya. Terus juga suka melamun saat senja hari, itu nggak baik kan. Mencuci dan menjemur pakaian dalam atau tapih, kalau di sini kan masih pakai tape tuh, mandi pakai tape mandi gitu. Nah, suka jemur itu tape sama celana dalam di luar ruangan, tapi nggak ada atapnya gitu di atasnya. Nah, ini tape dibiarkan sampai malam hari, sampai besoknya lagi gitu baru diambil. Biasanya kebiasaan-kebiasaan inilah yang memicu orang bisa jadi hantu urang. Kalau kamu kebiasaan kamu seperti itu, hati-hati. Namun bahasa orang Kutai, hawas baik sana. Bisa jadi kita jadi hantu urang. Nah, biasanya orang-orang yang sudah jadi hantu urang ini ada ciri-cirinya juga sana. Kelihatan gitu, bisa dilihat gitu. Yang pertama, suka duduk sendiri di sudut ruangan. Jadi kan ruangan ada sudutnya tuh, suka duduk di situ ngelamun sambil main-main rambut atau ya diam aja gitu. Nah, lihati teman kalian, siapa tahu ada yang begitu. Ayo. Yang kedua adalah emosinya itu nggak kekontrol, jadi suka marah meluap-luap tanpa ada sesuatu yang terjadi gitu, suka marah gitu loh. Lalu ada juga yang ciri-cirinya seperti suka sekali mendekati ibu-ibu hamil muda. Kalau misalnya sudah ada bumil, biasanya dia suka banget tuh dekat-dekatin.
Hati-hati yang lagi hamil muda ya, lihat sekitar Anda. Dan biasanya orang-orang yang sudah jadi hantu urang ini suka sekali hal-hal yang kotor. Tapi bukan hal kotor yang seperti di otak kamu ya. Hal-hal kotor yang dimaksud adalah dia itu ngelihat kotoran ayam tuh kayak kue gitu loh. Jorok kan? Jadi dia mikirnya tuh kayak kue gitu, kue kering. Terus dia suka banget namanya cium bau-bau amis seperti darah haid atau darah ibu yang baru melahirkan. Mereka suka hal-hal yang seperti itulah. Pokoknya yang kotor-kotor. Emang seremnya apa sih hantu orang ini? Hantu urang ini biasanya suka mengganggu anak-anak kecil, apalagi anak bayi. Buat yang punya bayi, hati-hati. Cerita sedikit ya. Waktu anakku dulu masih kecil, ya nggak tahu ya, kalau misalnya orang nggak percaya, pasti bilangnya rewel biasa aja lah. Orang anak kecil biasa lah rewel kayak gitu. Tapi ini beda sana, bujur-bujur beda. Kita sebagai ibu pasti tahu banget lah kalau misalnya anak kita ini lagi rewel sakit. Menangis. Anak yang lagi rewel sakit sama anak yang rewel ada sesuatu kan, pasti tahu lah kita. Jadi suatu malam itu aku biasalah ke tempat mertuaku gitu kan. Nah, pulangnya itu agak malam dari sana. Jadi waktu pulang itu rewelnya nggak ketulungan. Udah dikasih ASI, sudah dikasih makan, sudah kenyang, sudah enak. Terus juga memang dah malam juga gitu, waktunya dia tidur. Mungkin aku mikir baik aja sih, mungkin ini rewel ngantuk atau rewel apa gitu kan. Udah, cobalah cari cara supaya anak ini mau tidur, anak ini mau diam. Tapi nggak mau sana, asli nggak tahu lah. Kita udah usaha gitu loh, tapi dia nggak mau tenang gitu, tetap nangis sejadinya gitu kan. Jadi teleponlah ini ke ibuku kan, "Mak, ini kenapa nih Fahmi kok nangisnya segininya? Udah dikasih susu, udah dikasih makan, udah diayun juga, tapi kok nggak mau ini." Lalu lah mamaku nih bilang, "Coba minta air tawar." Aku mikirnya, masa sih baru juga nangis kayak gini, masa sih dikasih air tawar gitu kan. Aku masih berpikir positif gitu ya. Cobain aja dulu, minta air tawar. Nah, orang Tenggarong biasanya pasti mama-mamanya kan, kalau misalnya anaknya nangis sedikit minta air tawar, ayo siapa mamanya seperti ini. Jadi ya udah, aku suruhlah suami aku ke tempat masih keluargaku sih, masih pamanku gitu loh. Jadi kesanalah dia. Aku di rumah berduaan aja nih sama anakku yang lagi rewel. Udahlah, cobalah tenangkan, gimana, kasih minum, kasih apalah, pokoknya biar dia happy, tontonkan sesuatu yang dia suka. Tapi nggak mempan sana. Datanglah kucuk-kucuk, tok-tok kan, suamiku datang gitu. Dikasihlah nih minum air yang tadi diminta ini. Minum kan sama si anak ini. Dan seperti keajaiban sana. Itu anak langsung diam, nggak kenapa-napa lagi. Habis itu langsung diam, tenang, nggak nangis lagi. Hebat kan? Kalimantan hebat memang. Jadi aku tanyalah, aku panggilnya Abah ya. Pak, katanya Abah, kenapa ini anak, kenapa kok nangis? Biasa diganggu. Nah, udah tuh, kalau misalnya omongannya begitu tuh pasti ada yang ganggu tuh, berarti ada yang ngikutin tuh. Ya biasanya yang ngikutin ya begini, ya si hantu urang ini biasanya. Kalau di sini ya umumnya kayak gitu ya. Lanjut lagi ya sana. Nah, biasanya juga hantu urang ini suka sekali ganggu ibu-ibu yang sedang hamil muda. Makanya dia kan yang pertama tadi aku ngomong kan, dia suka dekatin orang-orang yang hamil muda. Ya karena dia mau anaknya ini dalam perut itu, di janin itu. Nah, kalau misalnya dia sudah ganggu si ibu hamil ini, kemungkinan terbesarnya adalah biasanya ibu ini bisa sampai bukan keguguran ya, tapi anak ini hilang aja di perut. Nggak keguguran, ibunya juga
kenapa hilang aja anak itu dalam perut. Biasanya diselingi dengan mimpi sih. Jadi si ibu ini mimpi anaknya diambil lah atau apalah kayak gitu loh, kayak dikasih tanda gitu loh. Nah besoknya itu anaknya biasanya udah hilang tuh gitu. Orang ini ya yang kalau udah jadi hantu orang ini ya biasa aja kayak kita, kalau pagi sampai sore beraktivitas seperti biasanya, ya nyapu lah apalah ya kayak kita juga. Tapi kalau sedang malam mulailah hantu orang mode on. Aku cerita lagi. Suka banget cerita makanya. Dulu kakek aku kan, dulu Kalimantan itu rindang sekali ya, nggak kayak sekarang. Jadi di kampung nenekku antara rumah satu sama rumah yang lain itu agak berjauhan gitu, nggak terlalu deket-dekatan. Kalau sekarang kan dekat ya, udah banyak orang bermukim. Jadi rumah nenekku ini dekatan juga sama kuburan. Kebiasaan kakekku adalah kalau misalnya habis sholat subuh, dia itu nggak langsung pulang. Nah dia itu suka lah itu jalan keliling-keliling sekitar rumah. Kalau dia udah ketemu sama cewek, terus di pinggir jalan-jalan, di pinggir banget kayak gitu kan, terus itu dia nunduk aja kayak gitu jalan kan, pasti dikejar sama kakekku. Kenapa? Karena itu pasti hantu orang. Dikejar lah sama kakekku kan. Nah kalau dikejar itu dia tuh tahu kalau dikejar, larilah dia itu. Pasti larinya tuh perginya ke kuburan itu. Kakekku memang pemberani sana. Di tempatmu ada nggak hantu orang? Komen di bawah ya. Selanjutnya adalah hantu kuyang. Star, semua orang juga tahu hantu kuyang. Gak usah kamu ceritain juga tahu. Tahu nggak kalian silsilahnya hantu kuyang? Kenapa bisa jadi hantu kuyang? Tahu nggak? Sini aku kasih tahu. Menurut kepercayaan orang-orang di Kalimantan, hantu kuyang ini adalah next level dari hantu urang. Jadi kalau hantu urang ini sudah sakti, sudah tinggi pangkatnya, jadilah dia hantu kuyang. Jadi sama seperti hantu urang ya, namanya juga hantu urang jadi hantu kuyang kan. Jadi dia sama kayak hantu urang. Kalau misalnya hari-hari ini ya biasa beraktivitas seperti layaknya manusia biasa. Tapi kalau sudah malam, nah beraksilah dia. Di beberapa kasus ada orang yang menemukan badan si kuyang ini tanpa kepala di dalam rumah orang itu. Kalau kengeriannya pasti semua orang sudah tahu ya. Hantu kuyang ini juga sama seperti hantu urang, suka hal-hal yang kotor, suka minum-minum darah orang yang baru habis lahiran. Dia juga suka ganggu-ganggu ibu hamil loh, yang baru hamil muda, sama seperti hantu urang. Di Kalimantan juga percaya kalau hantu kuyang ini bukan sembarangan hantu. Kenapa? Karena hantu kuyang ini bisa dijadikan seperti pesugihan gitu. Gimana tar? Kok bisa hantu kuyang jadi pesugihan? Jadi dipercaya kalau hantu kuyang ini bisa juga dijadikan pesugihan. Gimana caranya? Jadi di sebuah ruangan gitu yang gelap, terus ventilasi harus dibuka tuh. Ada yang jaga di ruangan itu, tapi ya gelap gitu kan. Nah, hantu kuyang ini beraksi lah terbang. Habis itu sudah, kalau misalnya sudah, hantu kuyangnya kembali lagi ke tubuhnya. Nah, pas dinyalakan lampu klak, langsung banyak duit. Ada yang mau coba? Dipercaya kalau uang-uang yang diambil hantu kuyang ini datang dari kapal-kapal yang tenggelam, pesawat-pesawat yang hilang, dan uang-uang gaib lainnya. Terus kuyang ini juga Gedek saya bunda. Terus kuyang ini juga menghasilkan minyak loh. Minyak apakah itu tar? Ya namanya minyak kuyang. Minyak ini dipercaya berasal dari
bagian yang terpotong itu loh, antara leher sama kepalanya itu kerak gitu kan, lepas. Nah, kalau misalnya dia udah kepasang lagi kepalanya ini, nah saat itulah minyaknya keluar. Nah, minyak inilah yang diambil dan dijadikan minyak kuyang. Emang apa sih khasiatnya minyak kuyang? Nah, minyak itu digunakan untuk dioleskan ke uang 50 atau uang 100.000 gitu. Nah, terus uang itu kita belanjain, tapi jangan sampai habis. Misalnya uang 100 kita belanja 95 atau 80, segituan lah. Yang penting ada angsulnya gitu. Setelah itu kita pulang, uang itu udah kembali lagi sama ke rumah kita. Ada yang mau coba? Itu yang dipercaya di tempatku ya. Nggak tahu kalau di tempat kalian ceritanya gimana tentang kuyang ini. Percaya atau tidaknya itu pilihan kalian ya. Aku cuma nyeritain aja yang aku dapat cerita-cerita dari keluarga-keluargaku, orang-orang terdekatku lah. Mereka kan ada yang pernah ketemu juga sama ini hantu ya kan. Buat hari ini aku cerita 2 hantu dulu ya. Sebenarnya masih banyak lagi hantu-hantu yang lain seperti hantu kesot, hantu kelambu, hantu pendam. Adalah nanti bakalan aku ceritain di next video. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan di video-videoku selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.